Sahabat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam renungan hari ini, izinkan kami mengingatkan bahwa pelayanan kami hadir untuk memberkati lebih banyak jiwa. Jika Tuhan menggugah hati Anda dapat mendukung pelayanan ini melalui link donasi yang tertera di deskripsi video. Setiap dukungan Anda adalah berkat yang sangat berarti. Terima kasih, dan sekarang mari kita masuk dalam suasana hati yang hening. Permaka kita bertanya, seperti apa sih ciri-ciri orang Kristen yang benar-benar hidup di dalam Tuhan? Seringkali kita mengukur kedewasaan rohani dari seberapa sibuk kita melayani di gereja, seberapa banyak posisi yang kita jabat, atau seberapa sering kita menghadiri ibadah. Tapi, firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat tolok ukur yang lebih dalam dan hakiki. Bukan tentang apa yang kita lakukan, tetapi tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Mari kita buka Galatia 5 ayat 22-23. Beginilah bunyinya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Perhatikan kata kuncinya. Buah. Buah bukanlah sesuatu yang dipaksakan, dibuat-buat, atau ditempelkan dari luar. Buah adalah hasil alami dari sebuah pohon yang sehat. Jika kita adalah pohon yang tertanam di dalam Kristus, hal yang secara alami akan keluar dari hidup kita adalah karakternya. Titik renungan 1. Buah bukan pekerjaan rumah. Seringkali kita terjebak dalam mentalitas to-do list. Kita berusaha menjadi sabar dengan geriti gigi, berusaha berdamai saat hati masih menjerit, atau memaksakan sukacita di tengah duka. Hasilnya, kelelahan dan kepura-puraan. Tuhan tidak meminta kita untuk memproduksi buah-buah ini dengan kekuatan sendiri. Itu akan menjadi buah plastik yang terlihat indah tapi kosong. Buah roh adalah karya Roh Kudus di dalam kita. Peran kita adalah tinggal di dalam Kristus, si pohon anggur yang benar Yohanes 15 ayat 5, dan membiarkan rohnya bekerja mengubah karakter kita dari dalam. Titik renungan 2. Karakter bukan hanya karisma. Dunia mungkin lebih tertarik dengan karisma, talenta, dan pencapaian. Tetapi Tuhan memandang hati dan karakter. Sebuah pelayanan bisa terlihat hebat dan ramai, tetapi jika di dalamnya tidak ada kelemah lembutan dalam memimpin, tidak ada penguasaan diri dalam menghadapi tekanan, dan tidak ada kasih yang tulus kepada sesama pelayan, maka itu hanyalah dentingan gong dan canang yang nyaring. Tanda bahwa kita benar-benar dipimpin oleh Roh bukanlah pertama-tama mujizat yang spektakuler, tetapi karakter Kristus yang secara nyata dan konsisten terpancar dalam percakapan kita, dalam cara kita bereaksi terhadap kesalahan orang lain, dalam ketekunan kita menghadapi antrian, dan dalam pengampunan yang kita berikan. Coba kita periksa hati kita sejenak. Dari 9 buah roh itu, manakah yang paling Tuhan kehendaki untuk bertumbuh dalam hidup Anda saat ini? Apakah kasih yang mulai pudar kepada pasangan atau rekan kerja? Apakah damai sejahtera yang hilang karena kekhawatiran akan masa depan? Apakah penguasaan diri dalam menggunakan media sosial atau mengatur emosi? Biarkan Roh Kudus menyoroti area yang perlu ditumbuhkan. Jangan mencabut diri sendiri, tetapi serahkanlah padanya. Hidup orang percaya bukanlah tentang menjadi manusia super yang serba bisa, melainkan tentang menjadi bejana tanah liat yang membiarkan kemuliaan Kristus dan karakternya terpancar melalui celah-celah kelemahan kita. Marilah kita berhenti berusaha menjadi baik dengan kekuatan sendiri. Mari kita belajar untuk tinggal di dalamnya. Dengan merenungkan firman, berdoa dalam kejujuran dan menaati pimpinan Roh Kudus setiap hari, lambat laun buah yang manis dan segar itu akan muncul, bukan untuk pujian kita, tetapi untuk kemuliaan Bapa di sorga. Sahabat, jika renungan ini memberkati Anda, bagikanlah berkat ini kepada keluarga dan sahabat Anda. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan selanjutnya. Sekali lagi,
pelayanan kami dapat terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang karena dukungan dan doa Anda. Jika Anda tergerak untuk menjadi mitra pelayanan melalui dukungan finansial, link donasi dapat Anda temukan di deskripsi video di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.